Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dengan kelas 10 PSTV SMKN 51. Saya Muhammad Abdul Aziz. Hari ini 18 Oktober 2021. Dan kami akan melakukan ujian kinerja di kesempatan hari ini, 18 Oktober 2021. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh siswa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik ya, Alhamdulillah ya. Senang rasanya masih bisa berjumpa walaupun kumpulnya kita kesempatan hari ini tidak di kelas. Syukur Alhamdulillah hari ini kita diberikan rahmat Allah, yaitu hujan. Air yang demikian banyak tercurah dari langit, ini menandakan sebuah keberkahan rahmat buat kita. Mudah-mudahan ini juga akan berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari, yaitu penuh dengan keberkahan. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran ujian kita di kesempatan pagi hari ini, ada kiranya kita berdoa dulu kepada Sang Pencipta yang memberikan kita hidup dan memberikan kita begitu banyak nikmat. Baik, dipersilakan siapa yang akan memimpin doa di kesempatan pagi hari ini? Saya Pak. Agak Tegar, silakan Tegar. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali PJJ pada hari ini, angka baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Tegar yang telah memimpin doa di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita keberkahannya, hikmat sehat, dan begitu banyak nikmat lainnya ya. Untuk 10 PSTV ruang ujian 2 ya. Di proses hari ini, sebelum kita mulai nanti akan ada pretest. Kemudian kita akan review materi sebelumnya di pertemuan kedua untuk mengingatkan kembali. Mia, kameranya boleh ke bawah lagi. Novita, Yenia, Eriska, Kamal, Manzila, Nabila. Jadi nanti kita ada review materi sebelumnya untuk mengingatkan kamu sebelum nanti mempraktekkan skenario-skenario yang akan dilakukan dengan kamera VF5 Lite ya. Kalau kemarin kita sudah coba ya, di pertemuan kedua kita sudah coba dengan menggunakan beberapa kondisi. Nah, sekarang skenarionya sudah terbentuk, tinggal hasilnya akan seperti apa. Karena semua kelompok diberikan dengan skenario yang sama, tapi menggunakan objek yang berbeda. Motivasi saya untuk kamu pagi hari ini adalah tetap untuk bersemangat belajar, walaupun terbagi menjadi 2 blended dengan PTM, tetap semangatnya untuk mendapatkan ilmu tetap harus tinggi ya. Jangan terkesan melempem karena blended learning. Dan juga tetap beribadah, istiqomah. Kita nggak tahu kapan kita akan tiada ya. Jadi tetap bersemangat untuk memperbaiki diri, bersemangat untuk membantu orang tua, dan bersemangat untuk beribadah. Sebelum kita masuk ke materi inti, seperti biasa kita pretest dulu ya. Silakan buka GC-nya. Ya, silakan dikerjakan 10 menit. Dikerjakan sekarang Pak. Ya, betul. Pak, yang pretest 3 kan Pak? Ya, pretest 3 tanggal 18 Oktober 2021. Pretest 3 18 Oktober 2021. Pak, sebentar ya Pak, saya mau ngecas laptopnya.
Ya, silakan. Bapak ini kalau udah langsung dikirim aja atau Ya, kirim aja, kirim. Ini udah ada yang satu sudah selesai. Oh, udah 2. Oke, 2 menit lagi ya. Jawabannya keren-keren. Mantap. Pak, mau nanya. Ya. Kalau kita kan udah selesai di GCR, nggak usah diapa-apain, Pak. Nggak usah dikecilin aja, diminimalis aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Baik. Oke, tinggal tersisa berapa lagi nih? Baru 13 dari 18. Oke, 1 menit lagi akan saya tutup. Nanti yang belum berkesempatan akan saya kasih kesempatan di berikutnya. Ya, oke, saya kunci. Kita masuk ke materi ya. Luar biasa jawabannya. Kalau dilihat dari jawaban-jawaban kalian, mantap banget, membekas banget, terlihat dari pertemuan 1 dan pertemuan kedua ya. Keren lah pokoknya lah, benar-benar bisa sampai detail tadi jawabannya. Sebagian besar jawabannya sangat detail, walaupun dari sebagian kecil jawabannya hanya singkat-singkat aja, tapi sudah masuk kata kuncinya yang mau dituju apa, yang dimaksudkan itu apa. Oke, makasih ya. Nanti nilainya gabung dari yang pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 hari ini. Baik, sebelumnya saya akan menginformasikan dulu bahwa di kesempatan kali ini media belajar yang kita mau pakai selain Google Meet ini yaitu handphone ya. Handphone nanti yang akan kita gunakan aplikasinya. Terus kemudian untuk memberikan contoh ya saya pakai beberapa objek. Nah, nanti kamu pakai objek yang ada di rumah kamu ya. Jangan objek di rumah saya. Karena jauh ya, harus ke rumah saya dulu. Ya, ini media yang akan kita gunakan ya. Jadi nanti aplikasinya seperti yang kemarin itu udah top banget itu ya. Kelompok Randi sama Tegar satu kelompok ya kemarin. Kenapa, Pak? Tegar sama Randi kemarin satu kelompok enggak? Iya, satu kelompok. Iya. Nah, yang moto di luar rumah ya. Iya. Genteng. Nah, ya, keren banget itu, keren. Oke. Saya share screen dulu. Kita mengingat dulu review yang materi kedua ya. Baik, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, ini materi yang sebelumnya. Hanya mengingatkan aja untuk pengambilan gambar secara maksimal nanti ya. Yang kita akan tekankan lagi adalah aperture ya. Nah, ini bukaan lensa. Sekali lagi, bukaan lensa. Jadi mengingatkan semakin kecil angkanya, makin besar apa? Cahaya yang masuk ya, Pak. Cahaya yang masuk makin besar. Apanya yang besar? Lubang Kedalaman cahaya. ruangannya. Lubang cahaya, kedalaman ruang melebar ya. Oke. Itu yang kita sebut namanya aperture. Jadi kalau mau dapat cahaya yang banyak di tempat yang gelap, jangan coba-coba pakai yang besar, pakai yang kecil. Hukum keterbalikan, semakin besar angkanya, makin kecil lubangnya, lubang untuk memasuk cahaya. Jadi kalau kamu ada di ruangan minimalis, ruangan yang sangat minimalis cahaya, ya sudah, mainkan saja aperture-nya, cari yang angkanya kecil untuk dapetin yang maksimal. Oke, itu aperture. Kemudian ini hanya mengingatkan gambarnya aja ya, sekilas gambarnya. Yang sebelah kiri kamu, makin kecil angka, makin besar lubangnya. Semakin ke kanan, maka makin kecil. Makin sedikit cahaya yang bisa masuk. Oke, itu lempengan plat. Nah, ini capturingnya, perbedaan capturingnya dengan menggunakan yang large sama dengan yang small. Semakin besar, kalau di posisi yang sangat kaya dengan cahaya, nah ini harus disesuaikan. Jangan menggunakan
aperture yang kecil karena akan membuka rananya gede, cahayanya masuk banyak. Akhirnya menjadikan gambar sebelah kiri ini overdosis ya. Jadi gambarnya putih, nggak bagus dilihat. Semakin ke kanan, makin gelap karena yang dipakai makin kecil. Yang bagus yang tengah-tengah. Oke, ini juga sama. Nah, kita masuk ke shutter speed. Shutter speed itu kamu mau ngambil objek yang bergerak atau diam. Seperti itu. Jadi ketika kamu mau ngambil gambar bergerak, maka yang dimainkan adalah shutter speed-nya. Berbeda shutter speed untuk menangkap gambar orang jalan, orang naik sepeda, dengan orang naik motor. Mana yang lebih cepat shutter speed-nya yang untuk mengambil gambar? Shutter speed untuk orang berjalan, orang naik sepeda, dengan orang naik motor. Shutter speed mana yang cepat yang harus kita gunakan untuk ngambil gambar yang mana? Halo? Ini ada 3 nih. Ada orang lagi jalan, ada orang lagi naik sepeda, sama ada orang naik motor. Kita butuh kecepatan shutter speed untuk ngambil gambar yang mana? 1/2. Bukan itu. Kita butuh shutter speed yang cepat untuk ngambil gambar yang mana? Yang Dari 3 motor, Pak. Yang motor. Ya, motor. Bukan saya minta angka. Saya minta kita butuh yang mana untuk yang cepat. Nah, jadi ketika kamu sudah melihat objeknya, becak. Kamu harus bisa bayangin, becak dengan sepeda motor pada saat jalan yang bersamaan, walaupun dengan kecepatan yang hampir mirip sama, tetap yang namanya motor akan lebih cepat. Dan kita butuh ranah yang cepat atau shutter speed yang cepat untuk dapetin gambar motor. Paham maksudnya? Oke ya. Ya, jadi kalau orang itu jalannya santai. Kita pakai shutter speed yang masih normal, nggak terlalu cepat bisa. Nggak perlu pakai 1/500 ya, kita pakai yang 1/30 atau 1/15 masih bisa, karena orang itu bergeraknya hanya jalan kaki, kecuali jalan cepat beda lagi. Oke ya, jadi jangan lupa pemilihan shutter speed 1/sekiannya itu berpengaruh terhadap sebuah objek yang bergerak. Nah, yang terakhir ISO. ISO ini adalah sensitivitasnya sensor. Nah, jadi tadi ada aperture dan ada ISO yang berkaitan dengan cahaya. Kalau shutter speed berkaitan dengan bentuk gambar, kejelasan gambar. Ya, saya ingatkan kembali, kalau ISO dengan aperture itu permainan atau strategi untuk dapetin cahaya. Jadi kalau kamu di ruang minimalis, kamu bisa pakai ISO. Naikin ISO-nya untuk dapetin cahaya. Atau aperture. Ya. Kecilin angkanya untuk dapetin banyak cahaya. Berbeda dengan shutter speed. Shutter speed kamu naikin makin naik, makin besar, gambarnya makin cepat ditangkap. Oke, nanti itu tiga-tiganya ini sangat berpengaruh. Kalau kamu di ruang minimalis butuh pencahayaan banyak, berarti shutter speed-nya dikurangin biar cahaya masuknya banyak. Oke ya. Sudah bisa dipahami ya? Ini hanya review aja ya dari yang kemarin. Materi ini disampaikan pada tanggal 18 Oktober 2021 untuk ujian kinerja atau UKIN dengan kelas 10 PSTV. Ya. Nah, materi 3 KD yang mau kita jalani adalah menerapkan prosedur fotografi dasar, kemudian melakukan prosedur fotografi dasar, dan ini adalah IPK-nya, jadi pencapaiannya. Saya berharap hari ini kamu bisa menggunakan aplikasi secara detail berdasarkan skenario, ya, berdasarkan skenario. Kalau kemarin kan coba-coba mengambil gambar, kalau ISO-nya sekian, aperture-nya sekian, speed-nya gimana. Nah, sekarang
Saya akan mencoba dengan satu bentuk skenario yang sama untuk disajikan kepada kelompok-kelompok ya. Jadi kita nanti menggunakan aplikasi simulator kamera FV5 lagi ya, yang light. Karena kalau nggak pakai yang light bayar ya. Saya juga belum dapat nih yang iOS. Udah ada yang iOS. Kalian udah punya? Saya nyari yang mirip sama ini belum ada. Yang pakai iOS ada di sini? Saya Pak, katanya pakai Chimera. Ya, pakai Chimera mirip nggak Marita? Lumayan Pak. Kemarin Lumayan foto mirip, Pak. makro kan? Ah, Iya. bisa ya? Bisa. Bisa di situ ya? Oh, Bisa. mantap. Oke, berarti kameranya masih free kan itu ya? Masih. Ya. Baik, tujuan pembelajarannya ini. Untuk tujuan pembelajarannya, pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu membandingkan teknik fotografi aperture, shutter speed, ISO, DOV, dan komposisi sesuai dengan prosedur fotografi dasar atau C4. Kemudian pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis aplikasi simulator kamera DSLR berbasis Android, yaitu kamera VF5. Dan pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu menggabungkan teknik fotografi yang tepat dengan aplikasi simulator kamera FV5 untuk menghasilkan gambar yang baik. Terakhir, pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari penggabungan teknik fotografi yang dilakukan dengan menggunakan kamera VF5 melalui Google Slide di LMS nanti. Oke, itu tambahannya. Seperti biasa, saya akan mencoba membacakan tata tertib pembelajaran ini ya. Nah, ini tata tertib pembelajaran mode daring. Setiap peserta didik wajib on cam ya, tampil di depan kamera atau kameranya dinyalakan. Perhatikan cahaya pada ruangan peserta didik. Jika gelap, cari posisi ruang yang terang. Wajib wajah harus terlihat jelas. Oke, terus kemudian ini SOP-nya, SOP penilaian. SOP penilaian nanti kita tadi udah ada pretest ya, nanti ada post-test juga. Kemudian penilaian mandiri. Nah, penilaian mandiri ini akan lebih saya tekankan pada saat kalian diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Jadi benar-benar diskusi kelompok kalian harus berjalan dengan sangat baik dan semuanya sangat ikutan berpartisipasi. Jadi jangan diam aja. Kemarin udah bagus banget, udah keren banget semuanya punya peran ya, punya pendapat dan punya pandangan masing-masing. Nah, itu yang penting yang perlu dibicarakan di dalam sebuah kelompok. Kalau ada yang nggak setuju itu biasa. Yang nggak setuju kalau memang suara banyak harus mengharuskan seperti apa, harus setuju. Namanya juga suara terbanyak ya. Tapi yang digunakan adalah dasarnya argumentatif data, bukan perasaan, bukan semaunya gitu ya. Tetap dengan data-data. Oke, nah nanti saya mencoba mengamati ini, bagaimana kamu mengamati, mendiskusikan, terus ada keinginan mencoba menganalisis ini nanti akan terlihat ya di komunikasi kamu, di diskusi kamu. Sampai sejauh mana kamu mampu menganalisis sebuah permasalahan di dalam kelompok. Seperti itu. Mengkomunikasikan ini nanti paparan. Paparannya nanti bergantian, bikin satu PPT, nanti bisa bergantian untuk menjelaskannya. Oke ya. Kemudian ini nanti tugas kelompoknya, saya akan coba melihat dalam tugas kelompok kerjasama, disiplin, keselamatan. Keselamatan ini maksudnya keselamatan kerja pada saat kamu membuat tugas, mengambil foto ya, dan lain sebagainya. Keterampilan yang saya lihat pertama adalah bagaimana sebuah objek kamu ambil, entah anti mainstream, entah apa, dilihat dari hasil gambarnya nanti. Oke, ini kelompoknya dicek lagi ya, jangan sampai salah. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Nanti saya kasih linknya. Oke. Nah, ini SOP untuk kesehatan, keselamatan kerja.
Pastikan kamu dapat ruangan yang cukup karena mata akan berpengaruh pada layar handphone ya. Kemudian baterai, coba dicek, pastikan sudah penuh, atau kalau kurang sekalian dicolok atau di charge ya. Jangan sampai nanti pada saat injury time untuk paparan atau diskusi kelompok tiba-tiba mati. Hati-hati meletakkan minum, jangan dekat handphone. Kalau ada binatang lewat ya, handphonenya ketumpahan malah rusak. Ya, itu dia tadi tata tertib kita dan juga beberapa SOP. Nah, sekarang kita lanjut dengan apa sih yang kita memang mauin ya. Nah, ini ada skenario pertama. Ya, skenario pertama itu menambah kecerahan pada gambar. Jadi ada objek, nanti saya contohin ya. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa terlihat? Terlihat, Pak. Ya, terlihat ya. Nah, saya coba mengarahkan ke sebuah benda, sebuah objek. Baik, dengan kondisi ruangan saya saat ini, ISO 1600, shutter speednya 100, nah ini yang membedakan kedalamannya. Ini DOP-nya ya, ini karena saya ambil bentuknya makro, paling kiri. Tapi kalau saya geser ke paling kanan, ini panorama jatuh. Saya harus ngambil di sudut tertentu untuk mendapatkan sebuah hasil yang jelas. Nah, ini makro. Nah, sekarang saya bermain di ISO aja. ISO-nya saya kurangin. Yang tadinya 1600 jadi 400. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat di situ? Jadi gelap, Pak. Jadi gelap. Tetap objek terlihat, tapi gelap ya. Karena kurang cahaya ya. Hasil gambarnya juga akan berbeda. Ini hasil gambar jepretan 400. ISO 400 akan berbeda sekali ketika saya mengambil gambar dengan 1600. Kita kembali ke paparannya. Di paparan ini nanti sesuaikan dengan handphone kamu ya. Karena setelah pertemuan 2 kemarin, saya menemukan ada yang ISO-nya nggak sampai 1600, ada yang bahkan melebihi 1600 ya. Nanti disesuaikan aja. Nah, sekarang berdasarkan skenario ini, dari menambah dan mengurangi, silakan kamu praktikkan dan diskusikan di dalam kelompok, ngambil gambar sampai dengan diskusi 20 menit, cukup ya. Pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oke, sekarang saya coba tanya beberapa pertanyaan. Kondisinya saat itu kamu berada di depan sebuah toko. Di depan sebuah toko. Tokonya ada kanopi ya. Ada tutupnya, ada kanopi. Kisaran sekitar jam setengah dua. Kamu ada di sebuah toko, ada kanopinya. Kamu bisa bayangkan sebuah cahaya yang ada di situ, ya. Terus saat ini kamu dan toko tadi itu berhadapan dengan matahari. Oke. Kamu dengan toko sedang berhadapan dengan matahari. Nah, berarti kamu sedang membelakangi pintu toko, ya? Benar nggak? Oke. Dari posisi kamu berdiri, kamu ambil sekitar 25 derajat ke kanan. 25 derajat ke kanan. Oke. Jadi bayangkan, kamu sekarang sedang berdiri di sebuah toko, ada kanopinya, dan kamu sedang menghadapi matahari. Teriknya matahari di situ. Berarti kamu harus tahu jatuhnya bayangan.
20 derajat, kamu geser ke kanan. 20 derajat, kamu geser ke kanan. Pertanyaannya, kira-kira butuh ISO berapa untuk ngambil objek yang ada di situ? 20 derajat ya. 20 derajat, kamu geser ke kanan. Jadi dari sini kamu geser gini. 20 derajat. Kira-kira ISO berapa yang dibutuhkan untuk ngambil gambar di situ? Ini pertanyaan hot banget. Kira-kira berapa? ISO berapa? Ayo, tegar udah garuk-garuk gitu. Maulida, gimana Maulida? Reza, gimana Reza? ISO 100, Pak. ISO 100. Oke. Saya simpen dulu ya Reza. Yang lain? Randi? ISO 400, Pak. 400. Randi 400. Siapa lagi tadi? Cewek nih, siswa saya. Putri. ISO 1000, Pak. ISO 1000. Oke, 100. Randi 400. Nurul 1000. Satu lagi? 800, Pak. Reza. Kenapa Reza pilih 100? Karena udah ada cahaya dari matahari, Pak. Good. Randi, kenapa 400? Agak kecil kan? Iya, kecil banget. Ada cahaya matahari. Ya, yang saya dengar ada cahaya matahari. Oke. Silakan tinggalkan ruangan ini, masuk ke masing-masing. Berarti langsung out aja ya, Pak? Langsung Ya, keluar langsung aja. out. Ya, langsung keluar aja. Masuk ke link kelompok ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya menunjukkan bahwa kami sedang melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021. Saya Muhammad Abdul Aziz bersama siswa kami kelas 10 PS TV SMKN 51. Terima kasih. Ya, silakan dimulai ya diskusinya. Dibuat enjoy aja, dibuat senyaman-nyamannya. Walaupun ada saya di sini, anggap saya tidak memperlihatkan kalian, memperhatikan kalian. Jadi maksimal ya diskusi. Oke. Ya, siap. Loh, yang itu, yang skenario. Sambil kamu buat video, buat fotonya berdasarkan skenario yang sudah ada. Kan di PPT-nya udah dikasih ya. Jadi ambil foto sesuai dengan skenario, kemudian diskusikan dengan teman-temannya, kemudian nanti jadi PowerPoint untuk dipaparkan. Seperti itu. Yang lain paham ya? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz. Hari ini kami sedang melakukan ujian kinerja UKIN dengan siswa kelas 10 PSTV. Berikut adalah data saya yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2021. Ini adalah fakta integritas yang saya buat, yang telah saya tanda tangani dan saya berikan materai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sedang melakukan pengamatan terhadap seluruh siswa-siswi saya yang sedang melakukan diskusi kelompok di ruang masing-masing atau di breakout. Jika dirasakan ada yang perlu ditanyakan, boleh ya, ditanyakan boleh. Ya, silakan Nabila. Bagaimana Nabila? Ngambilnya kelompok.
Gimana? Iya, dari semua personil, kan semua personil ngambil nih foto masing-masing kan ya. Nah, kemudian didiskusikan sama kelompoknya. Mana yang kalau udah ya ya kalau sudah dibuat PowerPoint nanti dijelaskan. Nah, dijelaskannya secara bergantian ya biar ada nilai komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan skenario pertama. Foto yang pertama akan dibacakan oleh Nabila. Silahkan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zaria Mesyun dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan foto pertama dengan ISO 100 dan saya tambahkan di sini exposure f per 1,79 dan exposure 1 per 7449 sek dan menggunakan focal length 4,74 mm tanpa flash. Objek ini dipotret di halaman depan rumah dengan pencahayaan sinar matahari. Mendapatkan pencahayaan sinar matahari yang cukup, objek ini sudah nampak cukup jelas karena menggunakan exposure dan aperture yang cukup hingga foto ini nampak cukup jelas. Saya koreksi sedikit, exposure 1/120 bukan dibaca sek ya, second. Ya. Kemudian focal length dibacanya 4,74 mm bukannya mm. Oke Pak. Oke, siap. Waalaikumsalam. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok berapa tadi? 3 ya. Oke, kita kasih kelompok 3 aplaus. Saya koreksi sedikit. Yang kurang hanya pada objek ya. Jadi tadi saya tidak terlalu jelas objeknya mau ambil apa. Ambil daun, ambil pohon, atau ambil cahaya matahari tadi. Jadi masih agak gamang dari objeknya aja. Tapi kalau untuk keseluruhannya dari focal length, kemudian ISO-nya, mudah-mudahan sudah tercover ya. Good job, terima kasih Pak. Oke, masing-masing silakan dari kelompok memberikan kesimpulan akhir untuk pembelajaran di pagi ini dan ujian kita pagi ini. Siapa yang mewakili kelompok 1, 2, 3, silakan membuat kesimpulan pembelajaran. Saya Oke, lebih ya, bisa menggunakan ketiga hal itu, ISO, aperture, sama shutter speed. Saya lebih banyak belajarnya Pak, dan lebih banyak mendapatkan ilmu dari ketiga hal itu. Terima kasih Pak. Oke, jadi ada manfaat ya, dan menambah lebih tahu lagi ya, Sarah. Oke, siap, terima kasih. Kalau kesimpulan yang saya dapat, saya jadi lebih paham memakai ISO di tempat manapun gitu, kayak terang kita jadi tahu ISO-nya berapa, kalau di tempat gelap kita jadi tahu ISO-nya berapa. Sama halnya juga dengan shutter speed. Kalau maksudnya seperti itu Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi bisa menyesuaikan ya. Ketika kamu berada di ruang gelap harus pakai berapa, kecepatannya berapa, di ruang terang, objek yang bergerak. Oke, siap. Baik, terima kasih buat kesimpulannya yang luar biasa. Alhamdulillah bisa bermakna, bisa lebih menambah pengetahuan kamu. Oke, silakan sekarang ke GC untuk lihat post testnya. Iya Pak. Oke, sip. Wah, mantap. Di atas KKM. Pak, ya. Kalau udah selesai di GCR, tandem sebagai selesai, Pak. Ya, tandem saja, nggak apa-apa. Baik, sebagian, wah, luar biasa. KKM semua, KKM. Ada yang pas persis. Yang selebihnya nilainya luar biasa. Istimewa. Baik, berakhir sudah.
setelah proses ini berakhir sudah pertemuan kita. Saya mengucapkan banyak banget terima kasih untuk kalian. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat, bisa digunakan dalam keseharian, bisa bersyukur yang menjadi pendapatan ya. Boleh Reza pimpin doa Reza untuk kita menyudahi pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Reza untuk kesediaannya. Terima kasih juga untuk semuanya. Ada Nabila, Feriska, Tegar, Laila, Sarah, Novita, Nabila Azahria, Randi, Yenia, Manzila, Mia, Sachi, Bintang Pratama, kemudian Reza, Mustafa Kamal, Nila Ilhami, Maritza. Terima kasih untuk semuanya, sukses selalu, salam untuk keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, kembali kasih. Masih banyak Pak, untuk semua. yang kemarin ANBK gimana? Ya, tadi saya udah info ke Indi. Nanti minggu depan insya Allah kita ambil satu waktu buat khusus yang kemarin ANBK di ruang 1 dan di ruang 2. Sama yang tertinggal sekarang, yang belum ikut di proses sama pretestnya. Baik Seperti Pak, terima kasih Pak. Oke, Risa. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz, peserta UKIN dari SMKN 51 Jakarta. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya telah melakukan proses pembelajaran melalui daring, dan ini adalah bukti kepesertaan saya, Muhammad Abdul Aziz, dan juga ini adalah fakta integritas saya yang telah saya bubuhi dengan materai dan tanda tangan. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.